Ini kok jam gak sesuai ya? Waduh, kelebihan 10 menit. Udah ini, rusak ini. Jam tangan merupakan aksesoris yang wajib untuk dimiliki untuk seseorang agar terlihat lebih percaya diri, lebih terlihat dewasa, terlihat lebih menghargai waktu, dan berbagai macam hal lainnya. Maka dari itu, banyak masyarakat menggunakan jam tangan untuk aktivitasnya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelompok 2 e-commerce dan perwakilan dari bengkel jam Pak Yamin. Terdapat berbagai jenis jam tangan. Ada jam tangan menggunakan baterai, ada juga yang menggunakan mekanisme mekanik atau otomatis sehingga tidak menggunakan baterai, dan berbagai macam jenis jam tangan lainnya. Jam tangan digunakan untuk melihat atau menunjukkan waktu ketika kita sedang beraktivitas. Namun, terkadang ada saja kendala yang dialami pada jam tangan kita. Pada jam tangan baterai bisa saja kehabisan baterai sehingga waktu yang dimunculkan tidak akurat. Lalu pada jam mekanik atau jam otomatis bisa saja komponen-komponennya rusak atau terjadi permasalahan sehingga jam yang ditunjukkan tidak sesuai atau tidak akurat. Terdapat banyak penyebab kenapa suatu jam tangan bisa menunjukkan jam yang tidak sesuai, baik itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Kali ini, saya akan membahas mengenai mengapa jam otomatis bisa terjadi keterlambatan. Mungkin para penonton sekalian ada di sini yang memiliki jam tangan otomatis dan ketika dilihat kadang-kadang ketika setelah beberapa jam digunakan, ketika dilihat kenapa tidak sesuai, harusnya pukul 11, kenapa malah pukul 11 lewat 10, atau mungkin pukul 11 malah pukul 10 lewat 58, kekurangan 2 menit atau mungkin kelebihan. Mengapa sih itu bisa terjadi? Untuk membahas mengenai jam tangan otomatis, di sini saya sudah ada jam tangan Parlen. Parlen ini merupakan jam tangan lokal. Dibungkus dengan sangat mewah. Jam tangan Parlen ini merupakan produk lokal yang sekarang sudah ada bahkan sampai ke New York. Dan di sini saya sudah ada di tangan saya. Ini adalah jam tangan Parlen. Parlen Galant Prime. Nah, di sini ini adalah bentuk jam tangannya. Ini merupakan jam tangan otomatis. Seperti yang sudah dibahas tadi, baik itu jam tangan baterai ataupun jam tangan otomatis, bisa saja ada kendala, keterlambatan penunjukan waktu. Mungkin sekarang pukul 10 seharusnya ditunjukkan di sini malah 9.58. Itu tidak sesuai. Apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi pada jam tangan otomatis? Nah, jam tangan otomatis ini terdiri dari 100 komponen lebih yang sangat complicated atau sangat rumit di dalamnya. Sehingga bisa saja keterlambatan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Di sini saya akan hanya membahas dari 2 bagian komponen, yaitu rotor yang ada di belakang sini, yang bisa goyang-goyang ini, dan di depan di sini ada yang disebut dengan mainspring, atau bahasa awamnya adalah per. Jadi, jam tangan otomatis ini tidak menggunakan baterai untuk menggerakkan jarum jamnya, tetapi menggunakan mekanisme mekanik di dalamnya yang tenaga utamanya adalah mainspring. Mainspring ini semacam tembaga yang berbentuk gulungan yang digulung, dan gulungannya itu bisa terjadi gulungan tersebut ketika rotornya kita gerakan, sehingga jam tangan otomatis ini bisa berjalan jika terus kita gunakan. Jika kita tidak menggunakannya, maka bisa saja jam ini mati, namun bisa hidup kembali jika kita goyang-goyangkan, kecuali jika ada komponen yang rusak. Rotor di belakang ini akan bergerak-gerak dan mengisi daya kepada mainspring tersebut. Ada mekanisme di dalamnya yang terjadi, sehingga mainspring tersebut kembali merekat. Semakin rekat mainspringnya, semakin menggulung mainspringnya, maka artinya tenaga yang ada untuk jam tersebut semakin banyak. Semakin lama tidak kita gerakan, rotornya tidak kita gerakan, maka tembaga tersebut akan semakin melonggar. Maka dayanya kepada jam tangan tersebut untuk menggerakkan jarum jamnya akan semakin berkurang. Lalu, kenapa sih bisa terjadi keterlambatan? Nah, di setiap jam tangan tersebut biasanya memiliki power reserve, atau berapa sih bisa menjaga daya tersebut, si jam tersebut untuk menggerakkan jarum jam tersebut dapat menahan selama berapa jam. Nah, untuk Parlen sendiri diklaim dari perusahaan bahwa Parlen ini khususnya untuk Galant Prime, di mana mesinnya adalah mesin Galant Prime ini yang berbeda dengan seri-seri lainnya. Galant Prime bisa tahan hingga 40 jam power reserve-nya. Jadi, ketika kita menggunakannya dan sering menggoyang-goyangkannya,
jika tembaga tersebut tergulung secara penuh dan sangat rekat, jam tangan ini bisa bertahan selama 40 jam untuk terus menyala, menggerakkan jarum jamnya. Semakin lama kita tidak gunakan, tidak kita gerakan, maka dayanya akan semakin berkurang dan nanti jarum jamnya pun akan terpengaruh, menjadi semakin lemah dayanya. Nah, semakin mahal jam tangan, biasanya itu akan semakin akurat lagi waktu penunjukan waktunya, karena mekanismenya menggunakan bahan atau material yang lebih berkualitas dan juga didesain dengan lebih baik. Ketika sudah lebih dari 40 jam, maka daya dari jam tangan tersebut akan habis dan jam tangan akan mati total. Dari 40 jam tersebut, setiap jamnya akan semakin berkurang dayanya. Sehingga ketika mungkin setelah kita pakai 20 jam, itu dayanya sudah semakin berkurang sehingga terjadi keterlambatan sekitar 0,1 detik atau mungkin 1 detik, sehingga menyebabkan keterlambatan yang terus-terusan jika kita tidak menggerakkannya selama berjam-jam lebih dari jam tersebut. Jika sudah 40 jam akan mati total dan harus kita gerakan kembali agar bergerak kembali. Nah, keterlambatan tersebut tidak hanya karena kita tidak menggerakkan jam tangannya karena pengaruh rotor dan juga mainspring, tetapi banyak komponen-komponen lain yang bisa saja rusak karena beberapa faktor. Misalnya karena ada medan magnet, maka dari itu jam tangan otomatis ini lebih baik untuk dihindarkan atau dijauhkan dari medan-medan magnet seperti barang-barang elektronik seperti speaker, handphone, dan berbagai macam hal lainnya. Karena di dalamnya ini merupakan mesin yang dibuat dari bahan-bahan steel atau besi yang dapat terpengaruh oleh magnet, sehingga jika ada magnet itu bisa terganggu pergerakannya, sehingga keterlambatan bisa terjadi. Lalu juga bisa terjadi karena adanya kelembaban yang ekstrim. Kelembaban yang ekstrim dapat menyebabkan si jam tangan ini, mekaniknya, itu di dalamnya terdapat pengembunan atau ada air di dalamnya, sehingga besinya ada mungkin yang berkarat, sehingga sistemnya terganggu. Keterlambatan atau tidak akuratnya waktu pada jam tangan ini juga bisa disebabkan karena ada benturan yang keras atau getaran yang kencang pada jam tangan ini. Maka pada jam tangan otomatis biasanya digunakan untuk hal-hal untuk acara formal atau acara-acara yang tidak memerlukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang berlebihan seperti gerakan olahraga. Jika olahraga lebih baik menggunakan jam tangan digital karena mekanik ini terdiri dari komponen-komponen yang rumit, sehingga jika terjadi goncangan bisa saja komponen di dalamnya terjadi gerakan yang terlalu berlebihan sehingga lepas atau menjadi longgar, sehingga mekanismenya tidak baik lagi. Keterlambatan pada jam atau ketidakakuratan waktu pada jam ini merupakan hal yang wajar, karena ini bisa terjadi karena beberapa faktor, bisa saja komponennya rusak atau beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jika terjadi keterlambatan atau kerusakan pada jam Anda, jangan langsung putus asa seperti orang yang ada di awal tadi yang langsung membuang jam tangannya saja merasa tidak bisa dibenarkan. Tenang saja, karena kalian bisa mengunjungi website kami di bengkeljampakyamin.blogspot.com. Di sana kami menyediakan tips-tips mengenai jam tangan dan juga di mana sih tempat yang tepat untuk membetulkan jam tangan kalian. Ada bengkel Jam Pak Yamin yang berada di Sukabirus, Bojong Soang di dekat Universitas Telkom. Kalian bisa mengunjungi website kami dan informasinya terdapat di sana dengan lengkap. Ada nomor telepon yang dapat dihubungi kepada Pak Yamin. Lalu juga ada berbagai macam info seperti lokasi dan berbagai macam informasi lainnya, sehingga kalian yang khususnya yang berada di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, atau bahkan ada di Bojong Soang di dekat Telkom University, mahasiswa-mahasiswa sekalian, jika ingin membetulkan jam tangan kalian, baik itu digital, jam tangan yang menggunakan baterai, jam tangan otomatis atau mekanik, silakan langsung datang saja ke bengkel Jam Pak Yamin. Ini juga sepertinya jam saya sudah kurang akurat, jadi saya mau ke bengkel Jam Pak Yamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.